Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Awalia Rahma dengan NIM 22108020041. Hari ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu proses training dan development. Topik ini penting karena keberhasilan organisasi sangat bergantung kepada kemampuan karyawannya. Nah, proses pelatihan dan pengembangan ini adalah cara perusahaan memastikan karyawan selalu siap menghadapi perubahan dan mampu bekerja secara efektif. Apa itu pembelajaran atau learning? Pembelajaran sendiri adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku baru melalui pengalaman, pelatihan, atau pendidikan. Jadi, pembelajaran itu adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Contohnya itu, seorang karyawan yang mengikuti pelatihan layanan pelanggan tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga mengubah cara berinteraksi mereka dengan konsumen di tempat kerja. Kemudian ada juga workplace learning atau proses pembelajaran yang terjadi secara langsung di lingkungan kerja. Proses ini biasanya melalui pelatihan formal seperti workshop atau pembelajaran informal seperti mentoring dan sharing session antar rekan kerja. Kelebihannya, pembelajaran ini lebih kontekstual, artinya langsung berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Misalnya, teknisi mobil belajar langsung dari kepala bengkel tentang cara menangani jenis kendaraan baru. Jadi pembelajarannya itu bisa langsung diterapkan. Kemudian ada juga learning outcomes atau hasil dari pembelajaran itu sendiri, yaitu hasil yang diharapkan setelah proses pembelajaran selesai. Learning outcome bisa dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama itu bisa berupa pengetahuan atau knowledge. Di sini itu berarti peningkatan wawasan atau teori kerja. Yang kedua itu bisa menjadi skill atau keterampilan, kemampuan untuk melakukan tugas tertentu. Yang ketiga itu ada sikap atau attitude, perubahan perilaku menjadi lebih positif. Dan yang terakhir ada motivasi atau motivation, meningkatkan semangat untuk berprestasi. Contohnya itu, setelah pelatihan komunikasi, seorang karyawan itu tidak hanya tahu cara berbicara yang efektif, tetapi juga termotivasi untuk membangun hubungan kerja yang baik dengan konsumen. Kemudian ada juga learning theory, yaitu teori pembelajaran menjelaskan bagaimana seseorang itu belajar. Ada beberapa teori utama. Yang pertama itu ada behaviorism atau Skinner. Di sini itu artinya belajar itu terjadi melalui penguatan atau bisa jadi dalam bentuk reward atau punishment. Contohnya itu karyawan yang diberi penghargaan karena kinerjanya baik itu akan lebih termotivasi untuk menciptakan ide-ide baru yang kemudian berfungsi untuk meningkatkan keuntungan ke perusahaan. Yang kedua yaitu ada cognitivism atau cognitivism. Di sini itu berfokus pada cara berpikir. Jadi karyawan ini belajar dengan memahami konsep, bukan hanya menghafal. Jadi ketika ada konsumen atau pelanggan atau masyarakat yang ingin bertanya terkait perusahaan atau organisasi, di situ karyawan itu bisa menjelaskan dari pemahaman yang mereka peroleh. Yang ketiga itu ada konstruktivism, yaitu individu yang membangun pengetahuannya sendiri dari pengalaman. Misalnya itu karyawan yang sudah melakukan kesalahan pada saat kerja, tetapi karyawan itu mampu belajar dari kesalahan tersebut. Dalam konteks organisasi, kombinasi teori-teori ini digunakan untuk merancang pelatihan yang efektif. Kemudian ada juga adult learning theory atau teori pembelajaran orang dewasa. Jadi, teori pembelajaran orang dewasa ini memiliki beberapa prinsip penting. Yang pertama itu, orang dewasa itu belajar karena mereka membutuhkan ilmu itu untuk memecahkan masalah nyata.
Yang kedua itu mereka lebih suka pembelajaran yang relevan dan praktis. Jadi bukan hanya teori tetapi contoh langsungnya di dunia kerja maupun di dunia nyata gitu. Yang ketiga, mereka ingin dihargai pengalamannya dan terlibat aktif dalam proses belajar. Dan yang terakhir itu ada mereka belajar paling baik jika bisa langsung menerapkan pengetahuan baru. Maka dari itu, pelatihan untuk karyawan dewasa sebaiknya tidak seperti kelas sekolah, tetapi berbasis diskusi, studi kasus, dan simulasi nyata. Kemudian ada juga motivasi. Motivasi ini juga penting karena motivasi itu adalah dorongan internal dan eksternal yang membuat seseorang berusaha mencapai tujuan tertentu. Motivasi muncul itu dari kebutuhan. Jadi mulai dari kebutuhan dasar seperti keamanan kerja hingga kebutuhan aktualisasi diri seperti mencapai prestasi tertinggi gitu. Dalam konteks pelatihan, motivasi menentukan apakah seseorang itu mau sungguh-sungguh belajar atau hanya hadir secara fisik tanpa semangat. Kemudian ada training motivation. Training motivation sendiri adalah keinginan dan kesiapan individu untuk berpartisipasi dan belajar selama proses pelatihan. Karyawan dengan motivasi tinggi itu biasanya aktif bertanya, fokus selama sesi pelatihan, dan menerapkan hasil belajar dalam pekerjaan. Kemudian ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi training motivation. Antara lain yang pertama itu persepsi manfaat pelatihan. Jadi di sini apakah pelatihan itu berguna untuk karirnya atau tidak. Yang kedua itu ada dukungan atasan. Atasan yang memberikan dukungan kepada karyawannya untuk berkembang. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja yang positif. Apakah hasil pelatihan ini diapresiasi oleh organisasi atau tidak? Jadi tanpa motivasi, pelatihan secanggih apapun tidak akan berdampak besar. Jadi teman-teman, proses training dan development bukan hanya sekedar kegiatan formal perusahaan, tetapi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas manusia dalam organisasi. Pembelajaran yang efektif ini harus memperhatikan teori pembelajaran, karakteristik orang dewasa, hasil yang diinginkan, dan motivasi peserta. Kunci dari keberhasilan pelatihan bukan hanya pada materi atau pelatih, tetapi pada kemauan peserta untuk belajar dan berkembang. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.